Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggun Permatasari, kelas 10 Tata Boga, dari sekolah SMK Baranang Siang Bogor. Tema yang akan saya sampaikan yakni penjelasan tentang DKI Jakarta. Bukti bersejarah dari DKI Jakarta berasal dari abad keempat Masehi, saat ia merupakan sebuah permukiman dan pelabuhan Hindu. Kota ini telah diklaim secara berurutan oleh Sunda, Hindu, Kesultanan Banten Muslim, dan oleh pemerintahan Belanda, Jepang, dan Indonesia. Ibu kota negara Republik Indonesia memiliki sejumlah tempat wisata yang cukup menarik dan sangat direkomendasikan. Beberapa tempat wisata tersebut merupakan wisata buatan, namun untuk masalah keseruan yang akan Anda dapatkan tentunya tidak kalah menarik. Beberapa tempat wisata tersebut yaitu 1. Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah merupakan salah satu wisata destinasi yang sudah sangat terkenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Tempat ini sudah ada dan dibangun pada era pemerintahan Presiden kedua Indonesia pada saat itu. Tempat ini banyak memiliki fasilitas yang bisa Anda jumpai dan nikmati nantinya. 2. Monas. Monas atau Monumen Nasional merupakan salah satu simbol ibu kota yang wajib Anda kunjungi kala berada di provinsi ini. Monumen ini pertama kali dibangun pada era Presiden pertama Republik Indonesia. Puncak dari Monas terdapat di tengah taman yang sangat luas dan menjulang tinggi. 3. Pantai Ancol. Jika Anda ingin menikmati atau mendapatkan suasana pantai ketika berkunjung ke ibu kota negara ini, Anda bisa mengunjungi Pantai Ancol untuk menikmati suasana pantai serta melihat indahnya matahari tenggelam di sore hari. 4. SeaWorld Ancol. Jika Anda ingin melihat dan menikmati pesona indahnya bawah laut, namun tidak ingin basah-basahan, Anda bisa mengunjungi SeaWorld Ancol yang secara khusus dibangun di bawah laut menggunakan kaca super tebal yang nantinya akan melindungi Anda dan air laut, jadi Anda tidak perlu khawatir tenggelam nantinya. 5. Kepulauan Seribu. Daerah ini masih merupakan wilayah dari Provinsi Jakarta, akan tetapi letaknya terdapat di luar Pulau Jawa. Tersusun dari beberapa nama pulau tersebut dinamakan sebagai Kepulauan Seribu. Meskipun jumlah dari pulau yang ada di tempat ini kurang dari 1.000 ya kawan. Kebudayaan DKI Jakarta. Kebudayaan DKI Jakarta adalah budaya mestizo atau suatu budaya campuran dari beberapa etnis. Sejak zaman penjajahan Belanda, Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang membuat orang-orang berdatangan dari seluruh Nusantara. Daerah khusus ibu kota Jakarta dihuni oleh beberapa suku bangsa atau etnis antara lain Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bugis. Selain dari penduduk Nusantara, kebudayaan Jakarta juga banyak menyerap dari kebudayaan negara luar negeri, seperti budaya Arab, Tiongkok, India, Portugal. Suku asli kota Jakarta yaitu suku Betawi. Makin ke sini suku Betawi sedikit tergeser oleh suku-suku pendatang. Akhirnya, sebagian suku Betawi ini menyebar keluar dari Jakarta ke wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Khawatir akan menghilangnya budaya asli atau Betawi, maka pemerintahan setempat mendirikan cagar budaya di situ Babakan. Berikut beberapa kebudayaan DKI Jakarta yang harus kita ketahui.
Rumah Adat DKI Jakarta. Rumah Adat DKI Jakarta yang notabene merupakan rumah adat suku Betawi, yaitu Rumah Adat Kebaya. Namun, selain Rumah Adat Kebaya yang sudah diresmikan menjadi Rumah Adat Betawi, ada juga beberapa rumah adat yang masih berasal dari mereka, yaitu Rumah Joglo, Rumah Panggung, dan Rumah Gadang. Mari kita bahas satu persatu. Rumah Adat Kebaya. Rumah adat kebaya ini mempunyai ciri khas atap seperti pelana yang dilipat. Jika dilihat dari samping atap rumah, maka akan terlihat seperti lipatan kebaya. Dari situlah kenapa rumah ini dikenal dengan rumah kebaya. Rumah adat Joglo. Bangunan rumah adat ini hampir sama dengan rumah adat dari Jawa, terutama pada bagian atap. Rumah joglo Betawi ini terbentuk bujur sangkar. Rumah joglo terbagi menjadi 3 ruang, yakni ruang depan, ruang tengah, serta ruang belakang. Rumah adat panggung. Rumah khas Betawi yang satu ini khusus bagi masyarakat Betawi yang tinggal di daerah pesisir pantai. Semua bahan rumah panggung berasal dari menggunakan kayu. Bentuk rumah panggung juga dirancang dengan tujuan agar terhindar dari genangan air ketika banjir melanda. Rumah adat ini juga digunakan oleh masyarakat Betawi yang hidup di daerah pesisir dengan tujuan aman ketika air sedang pasang. Rumah adat Gadang. Rumah adat Gadang ini biasanya terletak di daerah terpencil, sehingga bangunannya masih asli, belum tercampur oleh budaya luar. Bentuknya persegi panjang dengan ukuran yang bervariasi. Atap rumah berbentuk seperti pelana kuda dan disusun dengan kerangka kuda-kuda. Bagian depan diberi atap miring yang disebut markis atau topi. Markis ini untuk menahan paparan sinar matahari dan air hujan. Pakaian adat kebudayaan DKI Jakarta, di antaranya baju ujung serong atau baju bangsawan Betawi. Bagi para bangsawan Betawi ada baju khusus yang bisa dipakai ketika upacara adat. Masyarakat Betawi biasa menyebutnya dengan baju ujung serong. Celana batik. Celana batik ini termasuk atribut pakaian adat Betawi pria. Bentuk dari celana ini seperti celana kolor yang memiliki karet pada bagian pinggangnya. Baju koko saridah. Model dari saridah ini mirip dengan baju koko yang beredar di pasaran. Bedanya yaitu saridah tidak bermotif. Selendang. Selendang pakaian Betawi pria ini sering disebut juga sarung atau sorban. Namun bukan sorban yang biasa dipakai di kepala, melainkan kain yang dilipat dan diselendangkan di pundak dan dikalungkan di leher. Pakaian keseharian pria. Pakaian ini terdiri atas baju saridah, koko, dan celana komprang ukuran tanggung. Ditambah sarung yang digulung dan dikaitkan di pinggang dan memakai sabuk warna hijau serta peci berwarna merah. Sabuk Betawi. Sabuk ini biasanya untuk pangsi Betawi terbuat dari sejenis kain bisban tebal warna hijau. Ukurannya yang lebar memang sudah menjadi khas Betawi. Di sekitar badan sabuk dipasang kantong yang menempel, semacam dompet yang bisa menyimpan barang-barang kecil. Pakaian pengantin pria. Pakaian pengantin Betawi khusus pria ini sering dikenal dengan nama dandanan care haji. Baju kurung.
Baju adat ini merupakan pakaian dari keseharian wanita Betawi asli. Kain kebat sarung batik. Kain pakaian adat ini termasuk atribut pakaian Betawi, khusus wanita. Kain sarung ini digunakan untuk menutupi bagian bawah dan menutup bagian kepala. Kerudung Betawi. Kerudung ini biasanya berbentuk kain selendang Betawi dan sering dipakai oleh usia muda. Pakaian pengantin wanita. Pengantin wanita Betawi dalam pernikahannya selalu memakai pakaian adat rias besar yang disebut dandanan carenone pengantin cine. Itulah beberapa bagian pakaian adat DKI Jakarta bagi penduduk asli DKI Jakarta. Hal ini tentu adalah kebanggaan tersendiri. Kesenian tradisional, ada beberapa kesenian khas Betawi. Yang paling populer keseniannya yaitu ondel-ondel. Ondel-ondel adalah sebuah boneka raksasa yang tak bisa dipisahkan dari kesenian DKI Jakarta, khususnya Betawi, dan merupakan ikon dari kota Jakarta. Biasanya ondel-ondel ini ditampilkan dalam pesta rakyat. Makna filosofinya dari ondel-ondel ini yaitu seperti leluhur atau nenek moyang yang menjaga anak cucu-cucunya atau penduduk suatu desa. Tanjidor. Tanjidor atau kadang hanya disebut tanji merupakan sebuah kesenian Betawi yang berbentuk orkes. Kesenian ini sudah ada sejak abad ke-19 dan merupakan rintisan dari Augustin Michels atau lebih dikenal dengan nama Mayor Jettich di daerah Citrap dan Citerep. Alat-alat musik yang dipakai biasanya sama seperti drum band. Lenong. Lenong merupakan kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan pada dialek Betawi yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Kesenian tradisional ini diiringi musik gambang kromong. Lakon atau skenario lenong pada umumnya mengandung pesan moral, yakni menolong yang lemah, membenci kerakusan dan perbuatan tidak terpuji. Tari Belengo. Belengo atau Belenggo rebana merupakan seni tari khas Betawi yang kental dengan nuansa Islam. Kata belengo berasal dari kata lenggak-lenggok, yakni gerakan yang lazim dilakukan dalam sebuah tarian. Tari lenggok nyai. Tari lenggang nyai merupakan salah satu tarian khas Betawi yang diambil dari cerita rakyat. Tarian ini memiliki makna dan pesan yang ingin disampaikan, terutama pesan mengenai kebebasan wanita. Tari ini sering ditampilkan pada berbagai acara di Jakarta. Musik khas Betawi Jakarta. Betawi dikenal mempunyai musik khas tradisional. Beberapa di antaranya gambang kromong, rebana, keroncong tugu, tanjidor. Senjata tradisional kebudayaan DKI Jakarta. Ada 8 senjata tradisional Betawi, di antara lain golok Betawi, keris, belati, badik cangkingan, trisula, toya, pisau raut, senjata tradisional curik. Makanan khas DKI Jakarta, di antara lain kerak telur, nasi uduk, nasi ulam,
roti buaya, ketupat sayur atau lontong sayur, gado-gado, ketoprak, semur jengkol, laksa Betawi, pindang bandeng, soto tongkar. Lagu daerah DKI Jakarta. Di antaranya Jali-Jali, Keroncong Kemayoran, Kicir-Kicir, Lenggang Kangkung, Ondel-Ondel, Sirih Kuning, Cik Abang, Dayung Sampan, Kelap-Kelip, Ronggeng Jakarta, Surilang, Jot-Jotan, Wak-Wak Gung. Bahasa Betawi, diantaranya bahasa Indonesia, bahasa Betawi, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Pecok, bahasa Sunda, bahasa Banjar, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Tamil, bahasa Belanda, dan bahasa Portugis. Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang DKI Jakarta yang harus kalian ketahui. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang DKI Jakarta yang harus kalian ketahui. Semoga bermanfaat. Terima kasih.